kami menang, tapi kalah Bang Keok dari Pilkada 2024 banyak yang menyebut PDIP nyungsep, keok. Menurutku itu nyata. Semuanya akibat dari kesombongan. sampai di situ. Kalau Abang bilang tanyakan pada rumput yang bergoyang, nggak usah Bang, nggak usah nanya rumput malam-malam, nggak usah. menyelamatkan muka Jokowi. Wow. Itu yang Menyelamatkan muka Jokowi di pilkada serentak ini. Andoko. Silakan Pak Andoko. Demikian juga terjadi ketika pilkada. Ini karena apa? Karena memang faktor Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyatnya. Pak Jokowi punya pengaruh. Let's go. Sangat wajar kalau misalnya Pak RK, Pak Kano itu punya pemilih yang cukup besar, apalagi di situ ada Pak Anies juga gitu loh. Jadi dan lagi Pak Jokowi juga sedikit sekali masuk ke Jakarta. Belum pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi. Akibat PDIP semakin nyungsep dan keok, elit PDI yang satu ini, Rohol Sitompul, bongkar masa lalu Pak Jokowi. Loh. Apa Bang, berdarah dingin? Kenapa nggak berdarah dingin? Sadis loh. Bayangkan, Sadis. berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bahas ini atau ini guys? Sama-sama nggak suka sama Pak Jokowi. Bahkan Pak Sipoltak ini nih, sebut-sebut muka Pak Jokowi. Lebih gawat nggak sih? Kok jadi teringat ya ketika Mbak Puan viralkan Jokowi saat itu? Itu dia guys, bagaimana cara mereka ngeviralin Pak Jokowi dengan cara seperti itu. Aku pun baru sadar guys setelah membaca sejumlah komentar-komentar yang ditunjukkan kepada Ibu Mega yang katanya angkuh dan sombong. Lalu paslon yang didukung Jokowi di pilkada, kenapa bisa kalah? Semuanya akan kita bahas di sini guys. Asum saya yang satu ini lagi pening, lagi pusing Bang Ruhut Sitompul dari PDIP. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat Lagi malam. pening nggak Nyindirnya ya. Bang Ruhut? Enggak. Karena PDIP kan banyak nih calon-calonnya kemudian yang gagal melaju, termasuk Jawa Tengah yang dibilang kandang banteng. Enggak? Ya. Mas yakin semuanya masih smooth-smooth aja? Nah. Kita masih semut kok. Saya pikir sih pening karena banyak juga calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, terutama di berbagai daerah-daerah strategis, kota-kota ataupun juga provinsi yang besar. Ini kemudian kalah Bang Keok dari wakil-wakil yang diajukan oleh koalisi Kim Plus ini ataupun juga yang dapat restu dari Jokowi. Bang Ruhut. Iya, jadi saya hanya bisa bilang mengatakan begini. Kalau memang yang sudah di TO, itu bukan hanya Jokowi efek. Perangkat yang ingin menyelamatkan muka Jokowi. Itu yang bergerak. Apa ini? Apa yang dimaksud perangkat menyelamatkan muka Jokowi? Kenapa kok harus ada perangkat seperti itu? Perangkat apa itu? Saya kebetulan juga turun. Kebetulan di tempat saya kan bukan yang di TO. Ya. Kami menang. Ya, kami menang. Tapi di tempat-tempat yang seperti dikatakan, walaupun perangkat juga mau mencoba bermain, nyatanya di DKI kami menang. Oke, yang Abang katakan di Jakarta nih ya, DKI Jakarta. Oke, kita menang. di TO ini menjadi target operasi dari Iya kan, tim, apapun kan, ini kan sudah bicara etika. Oke. Ya. Saya kadang-kadang memang sahabat saya Jokowi ini, ya, berdarah dingin juga. Apa Bang, berdarah dingin? Kenapa dingin itu nggak berdarah sinonimnya dingin? sadis loh. Bayangkan, Sadis. berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Ya, oke lah, secara kepartean. Tapi secara pribadi, saya ingat sekali. Siapa yang nggak tahu saya dulu bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya. Kita lihat ya, kata Ruhut kepada Pak Jokowi, tak pantas tukang mebel jadi presiden. Saya sangat dekat dengan beliau. Saya bagaimana kalau waktu lagi berdua dengan beliau di istana, sampai malam ngobrol politik, bahkan Pak Jokowi mengatakan, abang ini guru politik saya, dia panggil saya abang. Baik. Tahu di gedung yang mirip oval itu ruangannya, di luar tahu siapa yang jaga? Oval. Komandan Pas Pampres, namanya Andika. Andika Perkasa. Ya. Oh ini
Andika Perkasa, mantan komandan Pas Pampres Jokowi yang kini jadi kesat. Bagaimana Andika itu semangat Sabta Marga, sumpah prajurit sebagai seorang Kopassus, komandan Pas Pampres, ya, beliau menjaga. Apa tidak berdarah dingin? Di mana etikanya? Saya melihat dari Kalimantan, saya kerja, saya juga dapat tugas untuk Kalimantan. Tapi saya lihat TV, dia bagi-bagi kaos loh untuk memenangkan calon yang tadi dikatakan Jokowi efek. Tapi kan Pak Andika sama Pak Jokowi udah beda pendapat sejak Pilpres kemarin. Nah, itu. Dan seperti yang saya katakan, perangkat di sekelilingnya apa nggak bermain? Yang tahu nggak enak nanti seujon. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Baik, Abang sampai di situ. Kalau Abang bilang tanyakan pada rumput yang bergoyang, nggak usah Bang, nggak usah nanya rumput malam-malam, nggak usah. Kita langsung nanya sama Pak Handoko, selaku Sekjen Projo. Siapa kemudian yang disebut ini? Apakah memang ada Pak Handoko perangkat-perangkat tadi yang mendukung? Dan kalau ini saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut, menyelamatkan muka Jokowi di pilkada serentak ini. Silakan Pak Handoko. Saya tidak perlu berspekulasi atau menanggapi Bang Ruhut tuduhan bahwa perangkat segala macam, tetapi ada fakta politik bahwa Pak Jokowi ini presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Sampai akhir jabatannya approval ratingnya sangat tinggi. Kemudian beliau ini akhirnya mau tidak mau memang menjadi panutan bagi rakyatnya, dan kedekatan beliau dengan rakyatnya tentu itu memberi pengaruh besar kemana Pak Jokowi memberikan dukungan, pasti itu juga akan memberikan pengaruh. Jadi saya pikir terlalu mengada-ada kalau kemudian ketika faktor Pak Jokowi yang memang begitu luar biasa, begitu berpengaruh di masyarakat, kemudian dibelokkan menjadi sekedar ini ada perangkat yang begini. Saya pikir enggak begitu. Tapi ada fakta politik, kita nggak bisa mengingkari bahwa memang faktor Pak Jokowi, misalnya kemarin Pilpres, ya kan, Pilpres faktor Pak Jokowi besar sekali. Begitu rakyat memahami bahwa Pak Jokowi condong dan mendukung Pak Prabowo, ya rakyat ngikutin. Kemudian demikian juga terjadi ketika pilkada. Ini karena apa? Karena memang faktor Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyatnya. Itu saja. Jadi saya pikir apalagi posisi sekarang Pak Jokowi sebagai warga negara yang bukan presiden lagi, ya beliau juga punya hak untuk kemudian menyuarakan aspirasi politiknya, berkampanye segala macam, nggak ada masalah. Dan itulah ini menunjukkan memang figur Pak Jokowi ini sangat mempengaruhi keputusan politik rakyat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana misalnya di Jawa Tengah yang sekarang jadi rame, ternyata kemudian pilihan dari dukungan dari PDI Perjuangan tidak mampu memenangkan pasangan Andika dan Endi. Padahal di kandang banteng, begitu ya Pak Handoko? Ya, saya pikir juga tidak perlu kita mempersoalkan misalnya kenapa kok dukung si A, si B, ya. Kita semua tahu di politik ada kepentingan-kepentingan, ada aspirasi, ya nggak harus selalu kemudian bahwa karena dulu adalah komandan Pas Pampresnya sehingga harus didukung, ya nggak begitu juga gitu loh. Gitu Mbak. Baik. Ya jadi harus kita akui itu fakta politik yang kita susah, ya memang keadaannya seperti itu. Baik. Prof Marijan. Sebagai presiden 2 periode, apalagi baru selesai, tentu saja Pak Jokowi punya pengaruh. Let's go. Nah, tetapi bagaimana pengaruh itu bekerja, itu saya kira juga tergantung pada konteks daerah masing-masing. Bagaimana bekerjanya mesin politik, penggunaan resource masing-masing daerah, ketokohan calon yang ada itu juga berpengaruh. Misalnya Jawa Timur ya, Pak Jokowi jelas ada, tapi menurut saya tanpa Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Timur pun Bu Kofifa akan menang. Karena memang ketokohan Bu Kofifa memang sangat besar. Dan ini berbeda dengan di Jakarta. Ya, di Jakarta itu adalah pemilih bagian besar kritis
Karena itu ya sangat wajar kalau misalnya Pak RK, Pak Kano itu punya pemilih yang cukup besar, apalagi di situ ada Pak Anies juga gitu loh. Jadi dan lagi Pak Jokowi juga sedikit sekali masuk ke Jakarta. Kalau Jawa Tengah kan sampai turun lapangan, apalagi di Solo tempat Pak Jokowi sendiri, sehingga wali kota Solo pun juga jatuh pada pilihan yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi ini tergantung pada satu resource yang dipakai. Artinya bagaimana juga pekerjaan mesin politik pendukung ya, dan ketokohan dari itu. Jadi ini tidak sama pengaruh Pak Jokowi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Belum pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi. Disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Itu dia guys, bagaimana cara mereka ngeviralin Pak Jokowi dengan cara seperti itu. Kasihan sekali kan. Sekarang udah tahu kan guys, kenapa PDIP semakin nyungsep dan kenapa Pak Jokowi, mantan presiden kita, semakin diagung-agungkan sama rakyat. Lalu mantan presiden kita yang satu lagi, Ibu Mega, kok sepertinya kurang disayangi ya sama rakyatnya? Ya Pak Ruhul Sitompul, Pak, jangan terlalu merendahkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu sangat disayangi oleh sebagian besar masyarakat ya. Jangan ya Pak, jangan. Oke guys, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.